Assalamualaikum ya, selamat siang. Masih di Andung Gauruh Ujang Rawin ya. Bahasan kali ini adalah bahasan bagaimana kesehatan ya. Apakah kesehatan ini masih ada sanepa dengan cerita wayang? Nah, sekarang begini saya jelaskan. Asal mula itu eh, pegelaran wayang itu adalah ya, dia buka kelir, dia pasang kotak, ya kan, dia nyalakan lampu, terus dalangnya terus baru duduk. Nah setelah dalangnya duduk itu dia ketok kotaknya itu 3 kali ya. Setelah itu habis itu baru dia pegang gunungan, ya kan. Gunungannya itu ada gambar banteng dan gambar macan ya. Nah setelah itu blencong atau lampunya itu nyala terangkan. Nah, terus goleknya itu adalah satu kiri satu kanan ya, seperti itu. Nah ini disilogakan bahwa gini, kita ini asal mula ini dari mulai kosong, misalkan dari contoh dari kita bangun tidur. Waktu kita bangun tidur itu adalah kosong, sama sekali tidak apa-apa. Tapi agar kita mendapat lakon atau mendapat peran ya istilahnya, agar kita mendapat peran itu kita harus sehat. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak akan dapat peran. Tidak diperankan pula oleh dalang ya. Jadi bagaimana? Begitu kita baru bangun tidur, langsung kita duduk 3 menit ya, duduk. Nah setelah itu artinya dalang mengetok kotak 3 kali, artinya mulailah denyut kita sudah mulai normal setelah kita duduk gitu. Nah setelah itu baru di lampu dinyalakan itu artinya betara surya. Nah terus si dalang pegang gunungan ya, pegang gunungan itu artinya apa yang mau diperankan oleh si sang dalang. Artinya gini, apa yang mau kita lakukan itu kita harus punya tujuan. Nah sedangkan tujuan seseorang, nah di gunungan itu ada gambar banteng dan macan. Sedangkan tujuan seseorang itu baik maupun buruk ada yang menghalangi. Kita tujuan baik pun ada yang menghalangi, tujuan buruk pun ada yang menghalangi. Nah untuk itu kita harus diniati supaya kita ini sehat. Misalkan bangun tidur itu kita tadi sebelum aktivitas yang lain kita duduk, terus kita minum air putih. Artinya air putih itu adalah sumber kehidupan. Itu di bahasa suluknya ada, di Jawa itu namanya tis sunyo, artinya titis banyumbun di malam hari itu adalah akan menghidupi kita di situ ya, melewat embun. Nah setelah itu baru kita keluar rumah. Artinya di situ kita harus bisa merasakan 4 unsur, yaitu 4 unsur itu adalah unsur surya tadi, matahari, bumi, dan api. Nah unsur airnya sudah saya bahas tadi. Kita bangun tidur minum air, setelah itu kita berjemur di luar rumah, itu namanya unsur matahari, unsur api ya. Nah setelah itu baru kita merasakan unsur bumi, artinya kita keluar dari rumah berdiri ya, supaya tapak kaki kita ini kena unsur bumi, jadi tidak pakai sendal ya, nyeker. Ini untuk kesehatan. Nah setelah itu semua kita sudah lakukan, misalkan kira-kira kurang lebih 3 menit di luar rumah, kita sudah minum air, sudah berjemur ya kan, sudah kena unsur bumi. Setelah itu baru kita masuk ke ruangan. Nah itu artinya di situ baru kita kena
istilahnya pas sarapan ya. Itu namanya sari. Nah, setelah itu kita sudah mulai sarapan segala macam, tapi ingat ya, di sini diusahakan ya supaya makanan kita ini yang halus, sifatnya halus, jangan makanan yang kasar-kasar di pagi hari ini. Kenapa? Karena usus lambung kita itu masih lemah. Artinya di saat kita itu bangun tidur itu semuanya masih pada lemah, masih perlu pemanasan. Nah, makanya untuk memanasi itu ya setelah kita bangun tidur, setelah duduk 3 menit minum air hangat, air putih ya yang kita masak. Nah, setelah itu baru kita kena makanan yang sifatnya halus, jangan yang kasar-kasar, supaya usus kita ini supaya sehat. Nah, ya pelan-pelan. Setelah itu terus makanan yang kita makan pun memang walaupun sifatnya halus harus yang bervitamin atau yang bergizi agar supaya tubuh kita ini sehat. Nah, setelah itu semua baru di aktivitas itu begini. Baru itu dalang itu setelah pegang gunungan tadi ditaruh lah dia, baru ambil wayang. Tergantung di situ apa yang mau kita perankan lakon di situ. Misalkan kalau kita mau ambil lakon, misalkan si Arjuna lah contoh ya, yang paling populer adalah tokoh Arjuna. Artinya kalau kita mau memerankan Arjuna, artinya kita mau memerankan mata. Bagaimana mata kita ini supaya sehat misalnya. Berarti selain tadi aktivitas yang saya katakan tadi adalah aktivitas mata itu apa saja. Berarti ya kita setelah duduk, berjemur, terus mata kita cuci. Bagaimana cuci mata itu supaya sehat? Kita cuci dengan air garam ya, kita tetesin. Memang itu pertama sangat perih. Tapi setelah 2-3 kali kesana enggak, karena nanti sudah terbiasa dan tidak perih, dan itu akan menguatkan urat saraf kita, dan itu nanti akan mata kita akan sehat. Nah, setelah Arjuna, artinya setelah Arjuna berarti kan ada generasi turunan Arjuna, artinya kayak Wisanggeni, artinya angan-angan. Artinya kita sebelum ada aktivitas itu pasti kita ada pandangan dulu, mata kita tuh ada pandangan apa yang harus kita perbuat aktivitas hari ini. Nah, di situ baru angan-angannya ada timbul, oh saya harus aktivitas usaha misalkan, atau saya bekerja misalkan. Nah, itu di situ wayangnya adalah Wisanggeni Arjuna. Nah, itu dalang memerankan itu. Nah, setelah itu semua sudah bisa dijalani dengan tata cara seperti itu yang saya sebutkan, ya baru kita bisa aktivitas dengan sehat. Nah, itulah saya cerita bagaimana sehat menurut cerita wayang, yaitu adalah rutinitasnya seperti itu. Bangun tidur, kita duduk sebelum ke kamar mandi, sebelum keluar kemana-mana lah istilahnya, kita duduk dulu 3 menit, minum air hangat. Setelah itu baru kita keluar. Nah, terus badan kita luruskan tuh semacam ini ya, nguliat. Kalau bahasa Sunda nguliat, kalau Jawa mulet. Tapi posisi muletnya itu atau nguliatnya ini kita posisinya lurus ya, lurus berdiri atau tidur, agar otot-otot kita kencang dan supaya ada pemanasan. Nah, setelah itu baru masuk, baru kita berpikir dengan tenang, pandangan kita harus tertuju dan harus ada niatan. Nah, setelah itu baru kita aktivitas agar kita sehat, tidak mudah terkena penyakit. Itu saja pembukaan tentang
sehat menurut cerita wayang yang dibagikan oleh Andung Kaur Kujang Rawing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.